Publik tentu masih ingat dengan kasus kematian Rias Nuraini, 33 tahun. Pedagang online yang ditemukan tewas terbungkus karung di kebun jagung Desa Raja Basa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada Rabu 17 Juli 2024. 3 pekan berlalu, belum terungkap siapa pelakunya, apa motifnya, kenapa bisa setega itu sampai harus menghilangkan nyawa seseorang. Kasus itu pun ramai jadi perbincangan. Banyak pihak mendukung kepolisian untuk segera mengungkap perkaranya. Teranyar, dukungan disampaikan oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia atau KPPI Provinsi Lampung. KPPI Lampung yang dinahkodai oleh Nenden Tresna Nursari itu berharap sinergitas semua pihak terkait agar kasus hukum itu segera terkuak. Menurut Nenden, sebagai organisasi yang konsen dengan perempuan dan anak, pihaknya pun bertanya-tanya mengapa hingga kini perkara tersebut belum terungkap. Hal itu disampaikan oleh Nenden dalam konferensi pers yang digelar belum lama ini di kantor DPD KPPI Provinsi Lampung. Ini keluarga besar dari KPPI Provinsi Lampung yang saat ini sangat prihatin sangat prihatin dengan kondisi yang ada dan terutama dalam kasus kematian dari saudari kita Rias Nuraini, warga dari Lampung Timur. Dan kalau disinergikan dengan visi dan misi dari organisasi kami di KPPI ini sangat sinergis, karena memang salah satu misi yang harus kami perjuangkan adalah ada misi advokasi dan kebijakan publik. Advokasi di sini adalah advokasi persoalan-persoalan masyarakat terutama masyarakat perempuan dan anak. Nah, dalam hal ini maka kemudian kami berembuk dan kita juga ingin memberikan salah satu pernyataan sikap dari keluarga besar KPPI Provinsi Lampung yang sangat peduli dan sangat prihatin dengan kondisi yang ada. Walaupun kita yakin bahwa persoalan ini bukan hanya kasus ini saja pada saat ini, tapi sangat banyak kasus-kasus yang lain dan bisa jadi hanya beberapa juga yang muncul ke permukaan, yang lapor, yang menjadi berita, padahal bisa jadi banyak sekali kasus-kasus yang tidak terangkat. Nah, oleh karena itu ada divisi di salah satu divisi di KPPI ini terkait dengan advokasi dan kebijakan publik. Mudah-mudahan seluruh elemen yang ada yang memang harus menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, anak ini bisa berkolaborasi dan bersinergi sehingga kasus ini bisa menjadi tertangani dengan baik dan tuntas. Hal senada turut disampaikan oleh Diah Darmayanti, Wakil Ketua 2 KPPI Provinsi Lampung itu menyayangkan mengapa hingga saat ini pelaku dan motif pembunuhannya belum juga terungkap. Calon anggota DPRD Lampung terpilih dari Dapil 8 itu pun menyampaikan ada beberapa poin yang menjadi pernyataan sikap DPD KPPI Provinsi setempat terkait perkara yang menimpa warga di daerah pemilihannya itu, Kabupaten Lampung Timur. Di antaranya, kasus pembunuhan terhadap Rias Nuraini merupakan kejahatan kemanusiaan luar biasa yang tidak beradab dan merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah dan aparat penegak hukum memberi atensi penuh dalam kasus ini, serta mendesak Polda Lampung segera menuntaskan kasus ini dengan memeriksa dan menangkap semua orang yang berpotensi terlibat dalam pembunuhan keji tersebut. Pihaknya juga berharap para penyidik bekerja secara profesional, tanpa diskriminasi, jujur, adil, dan transparan. Kita melihat bahwa kasus Rias Nuraini yang berusia 33 tahun ini kan kasusnya menjadi viral di media massa. Kenapa? Karena pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku itu terhadap perempuan yang juga menjadi salah satu anggota organisasi besar di Lampung, Partai NU, itu sampai hari ini belum terungkap dan menjadi pertanyaan banyak orang. Kenapa? Karena dari cara kalau kita melihat situasinya, Rias ini bukan korban perampokan, kan? Karena semua emasnya, motornya masih melekat di tubuhnya. Kemudian juga dia seorang yang aktif berjualan online dan kami prihatin dengan kondisi ini. Kenapa? Karena sampai hari ini
pelaku belum ditangkap dan kita nggak tahu apakah pelakunya orang dekat atau memang orang yang tidak dikenal. Terhadap situasi ini, kita melihat bahwa angka kekerasan di Indonesia, terutama di Lampung, itu makin meningkat akhir-akhir ini. Jadi kasus ini bukan hanya menimpa Rias Nuraini. Ini hanya salah satu persoalannya, kekerasan terhadap perempuan. Tapi sebetulnya di luar ini banyak sekali kasus-kasus yang ada di Lampung. Salah satu contohnya misalnya kasus anak yang diperkosa oleh mamanya, kemudian diperkosa juga oleh bapaknya setelah dia mengadu. Tetapi poinnya adalah kami kepingin kasus ini cepat terungkap. Polda harus bersikap tegas dan cepat supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian ini di kemudian hari, dan kemudian juga tidak memberikan kesempatan kepada pelaku-pelaku lain yang ingin melakukan kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Kenapa? Kalau ini tidak terungkap, kasus ini lambat ditangani, kekhawatiran adalah bahwa calon-calon pelaku lain menganggap gampang, dibunuh aja nanti juga nggak ada risikonya, atau kalau misalnya sama sekali tidak tertangkap. Kemudian juga menunjukkan bahwa perempuan di Lampung kurang mendapat perlindungan dari aparat penegak hukum. Kenapa? Ya sampai sini kasusnya belum terungkap. Yang kedua, padahal kita teknologinya udah canggih. Kita nggak tahu apakah Polda memiliki mesin pendeteksi sidik jari, kan itu bisa dilihat dengan cara itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ya jangan sampai ada kejadian-kejadian kami sebut sebagai extraordinary crime, ya, sebagai kejahatan yang luar biasa terhadap kemanusiaan yang merendahkan martabat perempuan. Selain Nenden dan Diah, dalam konferensi pers tersebut turut hadir pula Teresia Sormin dan Indri Sulistiawati. Keduanya merupakan anggota KPPI Provinsi Lampung yang fokus pada divisi advokasi dan kebijakan publik. Teresia Sormin yang juga mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung itu berharap pihak eksekutif dan legislatif juga ikut turun tangan mengungkap perkara pembunuhan keji tersebut. Kita sebagai organisasi sayap lah termasuk ya di dinas pemberdayaan perempuan kan mesti memberikan masukan-masukan dan saran, terutamanya sinergitas loh ya, sinergitas penegak hukum ya, itu harus dilakukan. Jangan menganggap remeh perempuan, ya kan? Saya pernah kemarin itu waktu kejadian perkosaan 16 tahun di penjara Pak itu. Saya langsung wawancara dengan SCTI, SCTP di sana karena saya cari hadis, tapi harus serius. Itu langsung Polda yang turun. Saya nggak tahu dalam kasus ini apakah kerjasama Polda dengan Lampung Timur atau bagaimana. Kalau kemarin dominan Polda sehingga tertangkaplah orang itu ngumpet di Tegerin 6. Oh langsung semuanya untuk alat kelaminnya diapain tuh, tapi sekarang belum pulang tuh bapak itu Dikebiri. Artinya memang nggak bisa satu-satu, harus bersinergi. Apalagi Perda kita ini baru tahun 2021, 2 tahun, jadi berjalannya belum efektif banget. Jadi media sosial ini, media cetak, semua bahkan ikut mendorong ya percepatan penerapan perda ini. Artinya kalau kemarin itu zaman Mbak Nuni itu dia benar-benar dia gender diperhatikan benar. Jadi terhadap kasus ini Rias Nuraini ini, kalau saya lihat dari motifnya ini semua harta bendanya nggak diambil. Ya. Jadi memang harus semua diselidiki, termasuk suaminya. Oh kejam banget ini, termasuk lambat bagi saya. 2 minggu, 17 Juli, sekarang datang 30, 2 minggu nggak ada informasi apa-apa. Atau kalau adik-adik ini ya ada informasi terbaru atau yang bagaimana. Jadi bagi saya penerapan perda ini harus diperkuat. Kalau memang harus ada tindak lanjut, ya harus ada dengan peraturan gubernur, Mbak. Iya. Sementara Indri Sulistiawati menambahkan bahwa di era yang canggih seperti sekarang, semestinya tidak terlalu sulit untuk membongkar kedok kejahatan. Namun, wanita berhijab yang berkecimpung di dunia advokat itu yakin pihak kepolisian pasti sudah berupaya maksimal. Nah, tadi telah diceritakan banyak, mungkin tidak diambil itunya, mungkin di situ adalah mungkin pelakunya yang orang dalam atau apa. Jadi itu yang kita curigai ya selaku advokat juga, mungkin kan merasa kenapa sih kok lama sekali gitu lah, kan bisa tidak ada sidik jari, sudah ketahuan, sudah apa semuanya kan. Jadi kita tuh kan pengen apa ya,
maksudnya cepat segera. Apalagi kita ini memang kasus perkara 338 kan perlu ya Pak ya, untuk ini kan 15 tahun hukumannya ataupun ini kan paling ini ya kan, siapa tahu nanti kalau segera dengan Kapolres baru bisa kerjasama dengan Polda atau perkara ini tangani oleh Polda kan mungkin cepat lah itu ya. Jadi kita merasa mungkin seluruh dari organisasi wanita terutama dari KPPI, dari PAPEL, dari manapun mungkin kita agak prihatin segera. Kenapa sih semua pasti akan, kenapa sih kok lama sih, ada apa, apakah ada orang dalam atau ada apa, itu yang kita mulai curiga di situ.